Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Ramadan, NPM 202191124 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari sejarah dan manfaat olahraga renang dalam mata kuliah Didaktik Metodik Akuatik. Sebelum menjelaskan tentang sejarah dan manfaat olahraga renang, saya akan membacakan visi misi dari Universitas Siliwangi, lalu visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan visi misi dari jurusan Pendidikan Jasmani. Visi misi Universitas Siliwangi, visinya yaitu menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi Universitas Siliwangi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, ada melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir, melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lalu ada visi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan LPTK yang tangguh dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. Lalu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Lalu ada menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Lalu melaksanakan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola fakultas dan yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel. Visi dari jurusan Pendidikan Jasmani, yaitu menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Misinya, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani. Lalu pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Yang terakhir, misi dari pendidikan jasmani melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi. Setelah membacakan visi misi, saya akan menjelaskan sejarah dari olahraga renang. Olahraga renang ditemukan oleh Matthew Webs pada tahun 1975. Dia sebagai orang pertama yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Pada tahun 1896, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade Athena. Pada tahun itu juga, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade Athena. Pada Olimpiade Paris tahun 1990, gaya punggung dijadikan sebagai nomor baru pada renang Olimpiade. Awalnya, kompetisi renang hanya dilakukan dengan gaya dada atau breaststroke. Yang pertama ada gaya bebas, yang kedua gaya dada, lalu gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Gaya bebas adalah gaya berenang yang dilakukan dengan posisi tengkurap dan posisi dada pada permukaan air. Cara melakukan renang gaya bebas yaitu ayunkan kedua tangan secara bergantian, kemudian menggerakkan kaki naik turun secara bergantian. Lalu penjelasan gaya dada. Gaya dada atau katak merupakan gaya renang dengan posisi kepala di atas permukaan pada air dalam jangkauan waktu yang lama.
Teknik renang gaya dada yaitu memposisikan dada berada di permukaan air, dan juga gerakan tangan dan kaki seperti katak yang sedang berenang. Lalu gaya punggung adalah gaya berenang yang menggunakan punggung pada atas permukaan air dengan posisi tubuh terlentang di permukaannya. Gaya ini termasuk gaya yang sangat sulit dilakukan untuk pemula karena posisi tubuh yang terlentang di atas permukaan air. Lalu gaya kupu-kupu yang terakhir itu merupakan gerakan yang diambil dari gerakan yang menyerupai bentuk kepakan sayap kupu. Gaya kupu-kupu bisa dibilang paling menantang daripada gaya lain. Teknik renang gaya ini membutuhkan kelenturan, kekuatan, dan posisi tubuh yang baik agar seimbang di dalam air. Lalu ada manfaat olahraga renang. Manfaat renang yang bisa didapatkan bisa dari sisi kesehatan dan sisi lain. Manfaat renang yang bisa didapatkan orang yang suka berenang dari sisi kesehatan antara lain: yang pertama ada meningkatkan kekuatan otot, lalu meningkatkan kekuatan tulang, lalu bisa menjadi latihan kardio, menurunkan berat badan, membuat badan lebih tinggi, membuat aliran darat lebih lancar, menyehatkan jantung dan paru-paru, lalu menurunkan resiko diabetes. Manfaat renang yang paling terasa adalah menyehatkan banyak organ tubuh. Organ tubuh yang merasakan manfaat renang mulai dari organ dalam seperti jantung, paru-paru, hingga bisa mengubah penampilan seperti bentuk otot dan tinggi badan. Maka tidak heran jika olahraga renang adalah olahraga yang populer dan digemari banyak orang. Olahraga renang juga memberikan manfaat nyata dengan pengubah dari sisi kesehatan dan bentuk tubuh yang proporsional. Ya, terima kasih. Segitu yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata dan tidak memenuhi waktu selama 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.